mengenal Dr. Randa Dewi Purnamawati, mantan misionaris Kristen, kelahiran Solo tahun 1962. Beliau pada tahun 1971 ikut ayahnya yang anggota AUL pindah tugas ke Pulau Lombok, sekolah di Lombok NTB, di SD Katolik ST Antonius Ambenan, SMP Katolik Kesuma Cakranegara, dan di STM Negeri Mataram. Lulus tahun 1981, kuliah di IP Yogyakarta. Lulus tahun 1985, beliau tahun 1986 kembali ke Solo dan mengajar listrik di salah satu STM. Dari kecil beliau dan saudaranya didik menjadi Kristen yang taat. Namun semakin mempelajari kitab agama beliau yang dulu, semakin banyak keraguan yang didapat dalam masa pencarian kebenaran. Akhirnya tahun 1999 beliau memutuskan mantap bersyahadat dan hijrah berdakwah di jalan Allah. Simak tausiah beliau membentengi diri dari pemurtadan. Umur 7 tahun, 8 tahun Ibu Bapak, saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Umur 7 tahun, 8 tahun. Sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Sing didik sinten, Bu? Ibu kula, ibu saya yang didik. Ilmunya duweke wong Islam, Ibu. Jangan cuma seneng dinyanyikan ya, Bu ya. Umi, Umi, Umi. Jangan cuma seneng dinyanyikan. Dibilang Umi 3 kali itu karena seorang ibu punya kewajiban melahirkan, didik, mendoakan. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, share tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamun alal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Desa Sumberagung, Krecek Badas Pare beserta pengurus, panitia pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, para kaum muda, jamaah rahimakumullah yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Monggo ibu bapak, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada malam hari ini, sampai pada petang hari ini, kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik nikmat sehat, rezeki keselamatan maupun kesempatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, utamanya nikmat istiqomah. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Ya. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Ya. Sebelum saya menyampaikan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ibu Dr. Randa Dewi Purnamawati. Ya. Ibu Dr. Randa Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam,
saya tinggal di Solo. Jadi tadi pagi kami dari Solo jam 7 pagi. Alhamdulillah sampai di sini zuhur tadi. Nah, sebetulnya awalnya jadwal saya besok pagi di Ngleteh. Alhamdulillah sama Ustadz Afnan, kemudian saya diberi Bu Dewi tambahan ngisi di Pare gitu. Kalau di Kediri saya sudah pernah beberapa kali. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah ceramah di Kediri. Nah, itu nomor telepon saya. Tapi mohon maaf saya tidak menerima telepon, tidak menerima SMS, WhatsApp tanpa identitas. Karena ada yang SMS tanya banyak sekali, ketika saya tanya ini siapa, jawabnya hamba Allah. Di mana bumi Allah, wes ngerti. Nyebutkan identitas aja tidak mau. Jadi kalau mau SMS atau mau WA saya silahkan, tetapi diberi keterangan saya jamaah dari Masjid Nurul Huda, Badas Pare. Silahkan saya jawab, kalau tidak ada identitas tidak saya jawab. Nah, saya kesini bersama suami saya dan cucu saya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah bulan Februari kemarin umur kula genep 18 tahun 6 bulan. 18 tahun 6 bulan. Karena saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Orang tua saya sampai hari ini masih menginjili di Pulau Lombok. Sudah memurtadkan tokoh agama Islam di kampungnya. Hasil didikan ibu saya, kami 3 bersaudara. Adik saya yang satu pendeta di Cimahi, Bandung. Sejak tahun 90-an sampai sekarang. Kalau orang tua saya targetnya tokoh agama Islamnya. Kalau adik saya yang di Bandung targetnya anak-anak muda Islam. Kenapa anak muda Islam ibu bapak, kira-kira kenapa kok cah nom Islam? Kena ngopo kok mboten sing tuwek-tuwek sing dimurtadno, sing pun karek ngenteni sesuk posuk mben dipundhut Allah. Kenapa yang muda-muda? Karena mereka tahu anak muda itu generasi penerus. Bukan hanya sekedar penerus perjuangan bangsa, tapi penerus perjuangan Islam. Sekarang bayangkan, panjenengan bayangkan, yen anak lanang sampean konsolat nggak mau, kon ngaji juga nggak mau, pengajian katanya nggak gaul, sibuk dengan musik, Terus bagaimana Islam ke depan? Bagaimana Islam ke depan? Kalau anak muda Islam seperti itu. Padahal ibu bapak, anak laki-laki kita itu bukan hanya sekedar generasi penerus perjuangan bangsa, tapi anak laki-laki kita itu akan jadi pemimpin umat, paling tidak pemimpin keluarga yang akan membawa keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Lah yen cah lanange nom Islam, sholat udah males, sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Malam minggu gini sibuk di kafe, musik, karaoke. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang bagaimana?
anak perempuan kita, anak-anak perempuan kita itu calon-calon ibunya umat. Ya, dari rahim anak perempuan kita akan lahir mujahid dan mujahidah. Terus kalau anak perempuan kita ya, sibuk mode, rebonding, semoting, ya celana ketat. Kalau orang Solo bilang ngisor metetet, dhuwur metutu, linggih yang petotok, ya. Lalu bagaimana dia akan mendidik anaknya paham agama? Maka adik saya yang di Bandung, target yang dimurtadkan itu anak-anak muda Islam. Khususnya anak muda Islam yang bermasalah. Yang tidak paham Islam. Dia Islam tapi tidak paham Islam. Karena apa? Karena dia bilang aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Itu hanya ketika TPA sama TK. Lulus TPA, lulus TK. Aku anak salah, tidak sholat, tidak ngaji, SMS-an, Facebook-an, game online-an. Ya, coba toh di gereja itu saya tanya teman saya yang Kristen, nggak ada tulisan matikan HP-mu, yang ada di masjid. Karena wong Islam itu lepas HP hanya ketika tidur sama mandi tok. Ya. Ya toh. Sekarang bayangkan bagaimana Islam ke depan kalau anak muda Islamnya seperti itu. Orang tua dihormati cah cilik. Anak muda yang sudah remaja, orang tua dicuekin. Orang tua sekarang itu kasihan, kayak mesin ATM jalan. Dibutuhkan ketika butuh uang. Duk sholat, le sholat mengko. Saya tanya ibu-ibu, nyuruh anak sholat gampang apa susah bu? Gampang apa susah bu? Gampang apa susah bu? Anaknya siapa bu? Anaknya sinten niku? Anaknya sinten bu? Bayangkan, nyuruh anak sholat itu sekarang susah. Ya. Islam, cinta Islam sampai mati cah cilik. Remaja cinta pacar. Coba umur 14 tahun belum punya pacar galau. Yayangku cintaku maihane, kaulah segalanya untukku. Coba Islam, yes, kafir, no, cah cilik. Islam, yes, kafir, no. Yang remaja, Islam, no, kafir, yes. Buktinya apa? Tahun baru Masehi, besok lihat tahun baru Masehi. Siapa yang paling banyak berangkat tahun baru Masehi? Anak muda Islam. Happy New Year. Konsolat gak mangkat, Happy New Year. Pada tahun baru Masehi itu perayaannya orang Kristen. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Sehingga agama Kristen disebut agama Masehi. Dan mereka melakukan peribadatan. Gak salah wong Kristen beribadah. Oh itu peribadatan mereka. Lah kok sing Islam
Sholat enggak, yahene wis numpak motor. Wah neng alun-alun, Happy New Year. Tetetet, tiup trompet. Padahal sudah dikasih info Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani. Quran surat Al-Baqarah ayat 120 pakai kalimat lan, bukan la. Tanya Ustadz nanti, lan niko artinya tidak akan pernah. Dari dulu sampai kiamat namanya Yahudi, namanya Nasrani, gak seneng karo wong iman. Perhatikan yang muda-muda itu, sekarang modenya pacaran beda agama. Gak seneng sampai kamu mengikuti milah. Milah itu bisa agama, milah itu bisa gaya hidup. Tiup trompet itu gaya hidupnya orang Yahudi. Ketika memperingati tahun barunya, mereka tiup trompet. Ya, namanya shofar, persis trompet kertas di Kediri ini. Rasadar toh? Jenenge Muhammad, jenenge Nurjanah, bapake Haji, ya, wah Haji Ahmad Sopo, anak trompet. Ya. Kalau kita sholat, panggilan sholat azan, orang Yahudi panggilan beribadah niku ditiupkan trompet. Lah apa kene iki wong Yahudi? Sampai kamu mengikuti milah mereka, enggak terasa. Ya. Nasraninya di mana Bu Dewi? Waktu pasukan salib di perang salib dulu menang melawan pasukan muslim untuk mengejek, untuk mengolok pasukan muslim sing kalah. Mereka tiup trompet untuk mengejek. Saiki bayangke anak-anak kita tiup trompet berarti mengejek. Ini tadi. Maka biarkan yang bilang karena toleransi ndak boleh, Islam yes, kafir no, ndak usah didengar. Ya. Islam yes, kafir no, mulai anak kecil ini kasih tahu Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Supaya mereka punya izzah Islam. Ya. Ini tadi. Kenapa yang dimurtadkan adik saya yang di Bandung anak-anak muda Islam? Khususnya anak muda Islam yang hanya paham, hanya kenal Islam tapi tidak paham Islam. Adik perempuan saya pernah menginjili di Madura dari tahun 2000-an. Cita-citanya tidak akan meninggalkan Madura yang dereng saged murtad ke kiai. Kiai saja jadi target. Saya sendiri umur 7 tahun, 8 tahun Ibu Bapak, saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Umur 7 tahun, 8 tahun. Sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Sing didik sinten Bu? Ibu kula, ibu saya yang didik. Ilmunya duwe wong Islam Ibu. Jangan cuma seneng dinyanyikan ya Bu ya. Umi, umi, umi. Jangan cuma seneng dinyanyikan.
Dibilang Umi 3 kali itu karena seorang ibu punya kewajiban melahirkan, didik, mendoakan. Ummu madrasatun ula, ibu itu madrasah, ibu itu sekolahane anak niku mbokne, biyunge, mamae, mamine, bundane. Napa mle? Boke. Itu yang punya kewajiban mendidik. Ummu madrasatun ula, yang punya hadisnya kita orang Islam. Sahabat nyun perso sama Rasulullah. Ya Rasulullah, pada siapa aku harus menaruh hormat? Yang pertama ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu. Ibu disebut 3 kali. Tapi kita nih ibu-ibu Islam. Quran surat Al-Diyati gimana? Apake dhewe? Bundane sibuk weanan. Bu, Quran surat Al-Ahzab gimana Bu bunyinya? Sek toh iki lho ibu lagi nonton sinetron. Peran kita diganti ibu. Kita ini tanpa sadar memasukkan setan kotak besar ke rumah kita. Apa? TV. Cucu saya itu Bu, saya masukkan sekolah umur 2 tahun 6 bulan. Begitu masuk kelompok bermain, TV di rumah saya jarang sekali hidup. Ndak Bu Dewi ndak punya TV, punya 3 saya. Itu TV saya nyala hanya kalau anak saya yang laki datang, itu saja nyalakannya setelah ponakannya tidur. Kemarin cucu saya ajak nyembelih korban di sekolahan saya. Teman-teman guru saya nunggu dimasak dagingnya, pada nonton TV. Cucu saya datang, nggak boleh nonton TV, nggak disayang Allah. Ini cah cilik. Ini tugas ibu didik. Ora kok malah ibu asik nonton sinetron. Yang kedua, HP niku lho Bu. Cah sementen cekeli HP ibu, rusak otaknya, rusak. Saya Ramadan kemarin ngisi pengajian di Ndelanggu, Jawa Tengah Bu. Salah satu jamaah itu anaknya umur 4 tahun gak bisa diajak komunikasi. Untung dia orang kaya, diperiksa ke dokter kemana-mana, ternyata saraf otaknya rusak. Sebabnya apa? Anak ini mulai umur 2 tahun ngegame sehari lebih dari 4 jam. Rusak otaknya. Nangis kayak game, nangis kayak game, dia main game seharian. Cah cilik dolanan Android itu kan boe to sing gaya. Cah cilik kok kayak HP itu yang rasa gaya mbokne nggak ada. Ibunya mau pamer kilo bisa beliin Android. Ya. Kecuali untuk pembelajaran silahkan. Lagi cekeli HP. Kalau HP-nya isinya murotal silahkan. Ikro silahkan. Lagi isinya game. Rusak anak-anak. Ini salah satu cara musuh-musuh Islam menghancurkan kita umat Islam. Tapi kita nggak sadar. Kalau di Rohingya sana ibu bapak jelas saudara-saudara kita Islam dibakar hari ini. Anak-anak kecil seperti ini dibawa sama para biksu, dimasukkan ke api, dibakar. Kenapa? Karena mereka Islam.
Indonesia tidak diperlakukan seperti itu. Tapi nih alat ini loh Bapak Ibu, alat ini loh yang digunakan mereka untuk menjauhkan kita dari Islam kalau kita salah menggunakannya. Sadar. Anak kalau sudah kecanduan HP, susah, kecanduan game, susah sembuhnya. Ya. Saya umur 7 tahun sudah bisa mempengaruhi teman saya Islam. Siapa yang didik? Ibu saya. Kalau minggu Ahad ibu saya bilang, ibu ke gereja, kamu sekolah minggu. Sejak kecil saya sudah dididik mengutamakan ibadah, menomorsatukan Tuhan. Ayatnya yang punya kita umat Islam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku disebut pertama. Tapi lihat berapa soft isi laki-laki di masjid ini. Kemana suami kita? Kemana anak-anak laki kita yang sudah balik? Kemana? Apa kita nunggu diburu seperti di Rohingya? Baru kita sadar untuk ke masjid sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Allah yang nomor 1. Ayatnya yang punya kita. Saya masih ingat ibu-ibu, saya kelas 1 kalau enggak kelas 2 SD. Pagi itu hujan. Saya bilang sama ibu saya, Bu, enggak usah sekolah minggu ya. Ibu saya bilang, mangkat sekolah minggu iki payung. Sekolah minggu itu TPA-ne wong Kristen. Ya. Saya bilang, ibu hujan. Payung itu dipukulkan saya patah jadi 2. Kalau sekarang mungkin ibu saya sudah dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Jangan lihat bagaimana kerasnya ibu saya memukul saya. Tapi lihatlah bagaimana kerasnya ibu saya mendidik, menomorsatukan Tuhan. Jadi kalau bukan hidayah Allah, saya nggak mungkin masuk Islam. Umur 7 tahun ibu saya sudah bilang, sekolah minggu, ajak teman-temanmu yang Islam pergi sekolah minggu. Umur 7 tahun saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Yen minggu kalau jak sekolah minggu, saya iming-imingi roti. Akhirnya teman saya Islam ikut saya sekolah minggu, bahkan dibaptis jadi Kristen. Usia remaja ibu saya bilang, silahkan kamu pacaran, suruh pacaran Bu, Pak. Tapi kula mboten entuk pacaran kalih wong Kristen. Yen pacaran kalih wong Kristen diputus. Suruh pacaran sama siapa? Sama orang Islam. Tapi saya tidak boleh masuk Islam. Teman saya yang Islam yang tadinya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke masjid, setelah bergaul sama saya, nggak ngaji, nggak sholat, nggak ke masjid. Saya Natalan ikut, saya tahun baru Masehi ikut, saya pesta makan babi teman saya yang Islam ya ikut, saya pesta makan anjing teman saya yang Islam ya ikut makan anjing. Saya sendiri loh, perempuan lagi. Sementara teman saya laki-laki, mereka lebih banyak dari saya. Usia menikah, saya nikah sama ketua pengajian yang saya murtadkan. Ketua pengajian sing kula murtadke, tapi bukan suami saya sekarang, suami saya yang dulu. Ketua pengajian yang saya murtadkan. Dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Kenapa Bu?
Kristen, setiap orang Kristen itu adalah misionari. Mereka menjalankan misinya. Misi itu ada di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Untuk menjadikan semua bangsa muridku, segala macam cara dilakukan. Trik-trik kristenisasi. Ngasih bantuan. Ini untuk menjadikan semua bangsa muridku. Orang Islam rak kalah karo beras toh. Kayak beras 10 kilo, tinggalkan Islamnya. Coba. Trik-trik kristenisasi, ya. Penyembuhan ilahi. Bermacam-macam cara mereka lakukan. Lewat pendidikan mereka lakukan. Ya. Hati-hati orang Islam, jangan sampai nyekolahkan anaknya sekolahan Kristen utawa Katolik. Di sana putra panjenengan gak dapat pelajaran agama Islam. Lewat kesehatan, lewat bantuan ekonomi. Ya. Sekarang model lewat bedah rumah. Orang Islam rumahnya sudah jelek. Ini kotak infak untuk Rohingya atau untuk mana Ustadz? Untuk masjid. Dadi wong Islam aja cetil bakhil koncone setan. Ya, jangan sampai kotak infak nih harganya sama dengan kotak kamar mandi 2.000. Ya. Nah. Bedah rumah. Orang Islam rumahnya jelek, wis tuwek, anaknya adoh, nggak ada yang bangunkan. Dibikinkan rumah sama gereja. Tapi habis itu nggak boleh ke masjid, dijak ke gereja. Ini di Solo sudah banyak seperti ini. Saya nggak tahu kalau di sini. Ya. Penyembuhan ilahi. Ya. Didongake wong Islam, didongake wong Kristen. Neng gereja. Ya. Nih di kalangan anak muda, gerakan rahasia kristenisasi lewat pacaran. Sekarang ini marak pacaran beda agama. Putra panjenengan enggak pacarane neng Badas mriki. Mungkin ketika kuliah di Surabaya, kuliah di Jember. Kasus pacaran beda agama ini banyak sekali dan biasanya yang kalah yang Islam. Kenapa? Karena yang Islam tadi aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji hanya ketika TPA. Ya. Buka bersama di gereja. Ya. Ini marah ibu bapak. Oh, gereja ngadakan buka bersama. Ini tadi dalam rangka apa? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana supaya mereka mau jadi muridnya Yesus?
nyo beras, nyo supermi, nyo beasiswa. Sing muda supermi doyan, apalagi Suparmi dan Suparman. Lewat pacar. Ya. Ini Ibu Bapak, jadi saya ini berasal dari keluarga Kristen yang taat. Ya. Pertanyaannya, Rak, kenapa saya masuk Islam kan gitu? Wis murtad ke ya. Kenapa saya masuk Islam? Ya. Karena saya pengen masuk surga. Loh Bu, masuk surga kok harus Islam? Iya. Tiket ke surga, tiketnya ke surga, kartise teng swarga, jalan ke surga itu hanya Islam. Panjenengan sudah belajar berapa agama? 1. Saya sebelum Islam sudah belajar 3 agama. Sebelum Islam agama saya Kristen Protestan. SD, SMP saya sekolah Katolik. Jadi Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Bingung di Kristen, bingung di Katolik, saya belajar Hindu. Ketemunya kebenaran dalam Islam. Karena saya pengen masuk surga, maka Alkitab saya pelajari sungguh-sungguh. Niki le Bapak Ibu, kalau kepengen panjenengan kepengen ndak to reuni sekeluarga masuk surga, itu kepengen ndak reuni sekeluarga masuk surga? Pengen ndak? Pengen mboten Pak? Pengen ndak Bu? Pengen ndak sekeluarga masuk surga? Kalau kepengen itu, ya Islam itu dipelajari sungguh-sungguh. Saya tadi miris. Perjalanan ke Pare saya sampai Tulungrejo sebelum masuk Pare. Saya sholat di masjid, waktu duhur nggak ada wong sholat selain saya, suami dan cucu saya. Miris saya, lewat perjalanan lewat masjid kosong. Kemana orang Islamnya kemana? Nyembelih kambing, nyembelih sapi. Miris saya. Kalau pengen masuk surga, nggak ada jalan lain selain Islam. Saya sudah membuktikan. Saya ini Pak Bu, karena saya pengen masuk Islam, Alkitab kulo sinau tenanan. Kulo niki yen libur sekolah sama orang tua saya dikirim ke Malang, ke Batu, ke Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Untuk apa? Mendalami Alkitab. Bukan cuma sehari, 2 minggu. Bukan cuma 1 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Istirahatnya hanya makan, ya, istirahat makan, ya, tidur sebentar, 2 minggu. Mendalami Alkitab. Coba anak kita pesantren Ramadan berapa hari? We pindah tidur. Ya. Setelah saya pelajari Alkitab, bukannya mudeng, saya malah mumet. Niki mboten masalah menjelekkan agama lain, tapi ini masalah kebenaran. Saya berani bilang seperti ini, saya sudah ngetes kok Pak Bu. Tanggal 8 Januari tahun 2008, saya sudah dialog sama 20 pastor dari Amerika.
dari Driarkarya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Dialognya mau dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Kenapa? Saya suruh tunjukkan ayatnya perintah beragama Kristen, mereka nggak bisa nunjukkan. Karena tidak ada di dalam Alkitab atau disebut Bible, Allah maupun Yesus tidak pernah nyebut Kristen, tuh nyebut saja nggak pernah nyebut, nggak pernah nyebut. Apalagi memerintahkan, apalagi mengajarkan. Jadi nyuwun tulung panjenengan hati-hati dengan dalih semua agama sama baik, sama bener, sama masuk surga. Ini penyesatan. Banyak pejabat di Indonesia ini jadi penjahat akidah. Ceramah bilang, mari kita ciptakan suasana yang kondusif. Umat Islam jangan fanatik. Semua agama sama baik, sama bener, sama masuk surga. Kuwi rak karepe pejabate. Dia belum pernah jadi Kristen. Saya yang jadi Kristen dari lahir sampai umur 37 tahun mencari kebenaran di dalam Alkitab. Itu Allah tidak pernah nyebut Kristen, itu tidak pernah. Allah tidak pernah nyebut Kristen. Ya. Apalagi memerintahkan kon dadi Kristen, tidak ada ayatnya. Ya. Tidak ada. Padahal saya pengen masuk surga. Saya bisa duduk di sini kan karena ada perintah toh. Mas Dian WA saya, Bunda ngisi di Masjid Nurul Huda. Maka saya berani datang ke sini. Kalau nggak ada undangan saya nggak berani ke sini. Nggak ada perintah saya nggak berani ke sini. Begitu juga tidak ada perintah beragama Kristen, mana bisa masuk surga? Maka lihatlah di dalam Al-Quran, kalau judulnya Kutemukan Kebenaran dalam Islam, lihat Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa wa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam sekali-kali tidak diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Selain Islam di Indonesia ini ada 6 agama, tapi yang 5 ini bukan Islam. Yang 5 ini selain Islam. Allah katakan sekali-kali tidak diterima. Lah saya sudah mbuktekke. Mbuktekke apa? Di dalam Alkitab ya, Allah maupun Yesus tidak nyebut Kristen. Tidak merintahke. Orang ngongkon kon jadi Kristen, kok Kristen? Ya. Maka dikatakan di akhirat rugi. Gak bakalan masuk surga, gak bakalan. Ya. Saya mencari 24 tahun loh Ibu Bapak. Mulai umur 13 tahun, ketemunya umur 37 tahun. 24 tahun saya mencari kebenaran. Kok gak masuk Islam Bu Dewi? Gak ada orang Islam dakwai saya. Enak mu'alaf sekarang ini. Ada yang dakwai. Enak mereka. Ada yang bina. Saya dulu
Nggak ada yang dakwai. Aneh malah teman saya Islam do melu mangan babi, do melu mangan iwak asu kok. Melu Natalan, melu tahun baru Masehi kok. Ya. Ini kebenaran Ibu Bapak. Ya. Apa toh perintahnya Allah di dalam Al-Qur'an? Inna dina indallahil Islam, agama milik Allah. Indallah, milik Allah itu Islam. Ini bukan masalah fanatik tapi masalah kebenaran. Bu Dewi nggak takut ditangkap polisi. Saya di Poltabes Solo saya sampaikan seperti ini. Yen ora trimo ya rubahan ayate Al-Qur'an. Agama milik Allah itu Islam. Selain Islam bukan milik Allah. Hindu karena berasal dari Hindustan. Buddha karena diajarkan oleh Buddha Gautama. Ya. Ini jadi jangan termakan paham pluralisme agama. Ya. Nah, pluralisme agama itu lahan subur kristenisasi. Sehingga apa? Orang pindah agama karena semua agama sama, semudah ganti baju. Sekarang kudune awake dhewe orang Islam ini enggak terima. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah, agama Islam. Milik Allah tuh Islam. Selain Islam buatan manusia. Masa buatannya Allah disamakan sama buatannya menungso? Itu ya ana wong Islam meneng wae nrima aja kebangetan ling dadi wong Islam sejak lahir. Ya. Panjenengan Islam kan belum mengalami ujian yang berat. Saya ini dari Islam sudah kehilangan seluruh harta pemberian orang tua saya sejak saya lahir. Selain air susu ibu, wes dijaluk kabeh. Panjenengan kan nggak ngalami. Hati-hati. Jangan seperti burung beo. Beo saja. Takut dikatakan teroris. Poneh klambine ireng, jilbabe ireng, bojone katoke cingkrang, jidate ireng, jenggoten. Ah engko ndak aku dilokke teroris. Keweden. Ya. Ini kebenaran, masalah kebenaran. Nah, saya mencari Ibu Bapak. Ya. Bahkan untuk panjenengan ketahui, Katolik yang artinya umum niku baru disampaikan tahun 110. Padahal Isa niku basa Arab, bahasa Yunaninya Yesus. Yesus atau Isa itu ada di dunia ini sampai tahun 30-an Masehi. Lah Katoliknya dikenalkan tahun 110. Kira-kira Isa kenal enggak? Ketemu enggak sama kata Katolik? Enggak. Ya. Isa enggak kenal Katolik, Isa enggak kenal Kristen, enggak kenal. Saya bingung. Saya masuk surga lewat mana? Ditambah lagi kalau saya Natalan. Enggak ada kata Natal di dalam Bible itu, enggak ada. Jadi jangan sampai wong Islam mau melu Natalan itu loh. Kediri itu kan kristenisasi luar biasa. Coba berapa tahun yang lalu saya diundang di Kediri menjelang Valentine Day. Karena apa? Kondom dibagi gratis.
Harusnya panjenengan masyarakat di Kediri ini, ya di Kabupaten Kediri ini waspada. Ya, Kristenisasi di Kediri ini luar biasa. Jangan sampai orang Islam ikut Natalan. Tidak ada kata Natal, Allah tidak memerintahkan Natalan, Yesus tidak pernah Natalan. Yesus tidak kenal Natal. Yang diperingati kelahirannya, kenal aja enggak ada, enggak. Wong kenal Kristen saja enggak, apa meneh Natalane. Bingung saya. Tambah bingung ya. Kalau saya lahir di rumah sakit, waktu saya masih Kristen Natalan, saya memperingati Tuhan saya lahirin yang kandang wedhus. Ayatnya ada, saya enggak bohong. Saya enggak bohong, ayatnya ada. Coba panjenengan bayangkan, perintah beragamanya enggak ada, malah Tuhan kok lahir di kandang wedhus. Ini kan pelecehan. Kalau Nabi Muhammad lahir dari manusia, wajar Nabi Muhammad seorang nabi. Lah kalau Tuhan Yesus, Tuhan kok lahir dari manusia? Berarti ada Tuhan Ibu. Bingung kula. Sampean mesti bingung ya tak kandhani. Nggih ta? Makanya pegang Islam, ndak usah jadi orang bingung. Beras dimasak dadi sego dipangan sesuk tokke. Nggih ta? Nggih mboten? Beras niku lho, dimasak, dipangan, sesuk wis ditokke to. Dadi telek to. Sak ganteng-gantenge Suparman, sak ayu-ayune Suparmi bakale tuwek terus matek to. Bayangke gara-gara sing iso dadi telek, gara-gara sing iso tuwek matek, meninggalkan Islam. Allah ngasih info kepada saya dan panjenengan. Apa info Allah di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6? Innaladina kafaru min alil kitabi wal musrikina finari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir. Siapa orang kafir? Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani dan orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Menyembah lebih dari satu Tuhan. Lah saya ketika masih Kristen, saya bingung. Kok bingung toh Bu Dewi? Lah saya kalau hari Minggu disuruh mengucapkan 10 perintah Allah. Ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah selain aku. Berarti hanya menyembah Allah. Lah kok kula kudu percaya Yesus, kudu percaya Roh Kudus, berarti saya menyekutukan Allah. Coba. Musyrik mboten? Musyrik toh? Neraka jahanam ndak? Neraka jahanam. Ya. Bingung meleh. Di Alkitab itu, di Alkitab enten. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Lah kok saya ke gereja Minggu? Ki berarti saya ramanut sama Allah. Podo karo wong Islam didhawuhi Allah salat Jumat ora Jumatan. Ya. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Lah kok saya ke gereja Minggu? Ternyata dari Sabtu jadi Minggu. Niku perintahe kaisar. Ha pengen masuk surga kok nurute karo kaisar lho. Kira-kira masuk surga ndak? Saya mencari terus kebenaran Ibu Bapak. Sampai akhirnya saya ketemu buku. Nah, buku ini yang menghantar saya masuk Islam. Ini bukunya saya bawa. Buku ini yang menghantar saya masuk Islam.
Padahal kula wiwit cilik sudah dikasih tahu, kamu boleh bergaul sama orang Islam, tapi kamu ndak boleh masuk Islam. Kenapa? Kandhani, Islam ki agamane wong bodoh, Islam ki agamane wong keset, Islam ki agamane wong melarat. Elik banget toh, wis bodoh, keset, melarat sisan. Dilalah wong ngemis nih oleh. Orang minta-minta nih oleh. Kok yang ditanya ya agamane Islam. Saya mikir terus, walaupun sejak kecil saya dididik benci kepada Islam, tapi saya mikir di mana letak bodohnya orang Islam. Ternyata saya temukan setelah saya masuk Islam. Apa ibu bapak? Ya. Nah, kita ini punya buku petunjuk. Ya. Tapi masih banyak orang Islam yang belum maksimal menggunakannya. Zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang takwa itu Al-Quran. Tapi betapa banyak orang Islam yang belum melaksanakan Al-Quran ini dengan maksimal. Buktinya apa? Sholat. Coba kapan musimnya orang laki Islam sholat niku kapan? Kapan Pak musimnya orang Islam laki-laki sholat? Bulan Ramadan minggu pertama. Di mana namanya masjid Ramadan minggu pertama penuh. Minggu kedua ada kemajuan softnya. Idul Fitri panen raya. Duhur bangkrut. Sorry Allah, musim sholat sudah selesai. Sing azan niku, sing komat niku, imame itu makmume balik kuwi meneh sing tuwek-tuwek. Kemana anak laki-laki kita yang sudah balik? Kenapa kita dikatakan agamanya orang bodoh? Kita punya buku petunjuk, tapi banyak orang Islam belum maksimal menggunakannya. Sehingga apa? Sehingga dengan mudah mempengaruhi orang Islam. Jangan dikira para pendeta tidak belajar Al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran untuk mencari bagaimana caranya mengalahkan umat Islam. Cari ayat-ayatnya, dipotong-potong ayatnya. Ya. Kita ini umat Islam dapat petunjuk dari Allah. Dikatakan agama milik Allah, agama Islam. Tapi orang Islam bilang semua agama milik, semua agama masuk surga. Coba banyak sekali orang Islam ini tanpa sadar merasa lebih pintar dari Allah. Kenapa bodoh? Karena malas mengkaji Al-Quran. Akhirnya jadi apa? Miskin pengetahuan agama. Jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Padahal untuk penjenengan ketahui, si Kristen itu punya rencana. Apa rencana mereka? Mereka punya rencana untuk kita. Ya. Apa rencananya? Tahun 2020 Indonesia mayoritas Kristen. Sekarang tanggal berapa? 2 September 2017. 2020 kurang 2 tahun 3 bulan
28 hari. Apa yang akan kita lakukan? Mereka akan memulai kemenangan tahun 2019. Harapan mereka R1. R1 itu apa? Presiden. 2019 kurang berapa? 1 tahun, 3 bulan, 28 hari. Awake dhewe wong Islam termakan propaganda. Milih pemimpin jangan lihat agamanya. Sing penting jujur. Lebih baik orang kafir jujur daripada muslim ning korupsi. Ini racun. Kenapa dikatakan agamanya orang bodoh? Quran surat Al-Maidah ayat 51. Jangan milih Yahudi Nasrani jadi pemimpin. Lah kok kita berani mendustakan ayat Al-Quran? Mereka sudah punya target 2020. Ya. Monggo ibu bapak, masih mau tidur, mimpi? Bangun, yang punya anak laki-laki sudah balik, suruh ke masjid, sholat di masjid, makmurkan masjid. Karena masjid digunakan oleh mereka untuk melihat kekuatan umat Islam. Yang ke masjid karek sing tuwek-tuwek we sak masjid tidak penuh, hanya 4 sof. Kemana anak laki-laki Islam? Dan mereka tidak main-main. Kenapa kita dikatakan agamanya orang bodoh? Dengan mudah dibodohin mereka. Pilih pemimpin, jangan lihat agamanya. Padahal mereka itu pinter tebar pesona. Ini Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini kepada panjenengan? Saya menyampaikan ini sudah dari tahun 2006. Ketika saya mulai berdakwah. Sekarang 2017, jumlah umat Islam terus menurun. Miris. Masjid dibangun, tapi kemana jamaahnya? Kemana anak muda Islam? Padahal kita pengen reuni masuk surga. Tapi lihat, keluarga-keluarga Islam sudah dihancurkan tanpa sadar. Anak-anak kita lebih nurut sama penyanyi Korea. Mereka hafal lagu Korea, tapi tidak hafal Al-Quran. Idola mereka bintang film, bukan pejuang Islam. Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana perjuangan saudara kita di Palestina, perjuangan saudara kita di Rohingya, kita di Indonesia ini masih enak. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, betapa indahnya Islam. Segala sesuatu ada tuntunannya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai sebelum lahir sampai mati, bahkan sesudah mati, ada semua di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran?
Maka mari saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Quran surat Al-Dzariyat ayat 50. Fafiru illallah. Segeralah kembali mentaati Allah. Mentaati apa? Hanya menyembah kepada Allah. Bukan TV, bukan HP, bukan harta, bukan jabatan kita, bukan anak, bukan suami, bukan istri. Yang nomor satu, tapi Allah. Perintahnya Allah, menyembah kepada Allah. Ini tugas hidup kita sebagai seorang muslim. Luar biasa Islam itu. Segala sesuatu ada tuntunannya. Mulai dari yang remeh, masuk WC, sampai masalah besar dan mendasar di dalam Islam ada. Coba urusan masuk kamar mandi saja kok ono tuntunane kaki kiri dulu. Urusan makan saja kok ada tuntunannya. Di sini ibu bapak. Luar biasa akhlak Islam ini. Akhlak terhadap Allah. Tunduk, patuh, taat, bergantung, bersyukur kepada Allah. Tapi banyak orang Islam bergantung pada makam kiai. Makam wali. Ziarah wali bukannya ingat mati, ambil tanahnya, kuburan, bawa pulang. Sapu tangan diusap-usapkan, rebutan beli kerut lambunya. Kita bohong terhadap Allah. Banyak orang Islam bohong terhadap Allah. Bergantung kepada makhluk selain Allah. Maka kalau Indonesia seperti ini, itu karena kelakuan kebanyakan orang Islam di Indonesia yang berdusta kepada Allah. Kita bilang la ilaha illallah 100 kali, tapi prakteknya belum kita praktekkan. Mengatakan tiada ilah selain Allah, tapi nyatanya HP yang nomor 1. Sudah pakai mukena, sudah wudu, sudah pakai mukena, sudah niat, tinggal takbir, HP-ne muni. Sorry Allah, HP saya bunyi. Ndak kurang ajar, jadi menungso. Manggon bumine Allah, ngombe banyune Allah, adus banyune Allah, sok mati masuk surga, pengen masuk surganya Allah, tapi menduakan Allah. Panjenengan enak jadi Islam, tidak mengalami perjuangan yang berat. Luar biasa. Ya. Akhlak terhadap Rasul. Orang Islam tidak akan kehilangan idola. Rasulullah itu uswatun hasanah kita, teladan dalam kebaikan. Tapi idolanya anak muda, bintang sepak bola, Rossi. Coba. Boy band. Akhlak terhadap kitabullah, menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Bahkan akhlak makan saja di dalam Islam ada. Kalau orang Kristen mangan karo ngadeg, itu karena tidak ada tuntunannya. Lah kok orang Islam ikut-ikutan pesta standing party. Makan sambil berdiri, padahal yang makan sambil berdiri itu kuda, jaran. Kucing saja makan sambil duduk. Pakai jilbab, kondangan ke Hotel Surya, mangan ngadeg. Nganggo jilbab sisan. Mbok yo isin karo Allah gitu loh. Ya. Luar biasa buku ini Ibu Bapak. Buku ini harganya dulu saya dapat, buku ini saya dapatnya tanggal 11 Desember tahun 98. Harganya 7.500.
Tapi buku yang harganya 7.500 ini mampu mengubah saya yang dari aktivis gereja, mengubah diri saya memeluk agama Islam. Ternyata Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Tapi memang betul-betul luar biasa. Perintah beragama Islam banyak di dalam Al-Quran. Didawi Allah Islam kafah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Disuruh Allah Islamnya kafah. Islam kafah itu saya umpamakan orang renang. Bu, kalau renang itu yang basah kakinya tok apa seluruh tubuh? Kalau ada orang renang, Bu saya habis renang tapi yang basah kaki saya tok, kira-kira bohong enggak? Bohong. Ngaku Islam, pakai jilbabnya hanya pengajian, kondangan sama takziah, kira-kira bohong enggak? Sekolah, wedi gak entuk bojo, jilbabe tinggal ngomah. Ya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, tadi sudah saya sampaikan. Islam satu-satunya jalan yang lurus, jalan menuju surga. Inilah kebenaran dalam Islam, kebenaran yang hakiki. Saya setelah mencari kebenaran selama 24 tahun, akhirnya setelah saya menemukan kebenaran ini, bahwa hanya Islam yang berasal dari Allah, bahwa hanya Islam jalan yang lurus yang menghantar masuk surga. Maka saya memutuskan Februari 99 saya masuk Islam. Bagaimana dengan keluarga saya kira-kira? Ya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Ya. Kalau kita pengen masuk surga, itu jangan takut ujian. Pasti diuji. Pasti diuji. Enggak mungkin pengen masuk surga enggak diuji Allah. Enggak mungkin. Karena Allah mau melihat sampai seberapa keimanan kita. Maka mohon sama Allah tetap istiqomah di jalan Allah. Saya masuk Islam Februari 99. Ya. Saya menikah tahun 85 sama ketua pengajian yang saya murtadkan. Tahun 87 saya punya anak. Tahun 92 saya cerai sama suami saya. Karena suami saya balik Islam, saya tetap Kristen. Saya menjanda 7 tahun. Kemudian Februari 99 saya masuk Islam. Juni 99 saya nikah sama orang Islam. Nikah 4 tahun belum punya anak. Allah menguji saya. Ujiannya apa? Orang yang ngajari saya sholat, ngajari saya ikro, alif, ba, ta, diambil Allah. Suami saya yang kedua meninggal. Allah menguji saya. Adik. Ya. Ujian saya ya tahun 2000 tahun 2003 saya nikah. Saya masuk Islam Februari 99. Juni 99 saya menikah sama orang Islam. Menikah 4 tahun belum punya anak, suami saya meninggal. Ya. Suami meninggal, saya sakit, usaha saya bangkrut ditipu orang Islam. Tahun 2002 usaha saya bangkrut. 2002 itu saya sudah mau berhaji, habis semuanya. Yang nipu orang Islam ngakune kiai, maka hati-hati kalau nyari kiai, jangan kayak saya tersesat. Kon amalan maca Al-Fatihah 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 1000 kali di pinggir kali jam 11 siang. Kira-kira wayahe salat dhuwur pun rampung dereng. Makanya hati-hati yang golek kiai. Ya. Dereng rampung. Padahal perintahnya Allah suruh sholat dulu toh. Saya amalan dulu. Diselentik sama Allah.
Usaha saya bangkrut sing ngapusi kiai. Awak loro, saya tahun 2001 divonis dokter, umur saya tinggal 2 tahun. Awak loro, usaha bangkrut, suami meninggal. Harta diminta sama orang tua saya. Orang tua saya datang. Kue nekat Islam apa balik Kristen? Coba, kondisi saya awak loro, usaha bangkrut, bojo mati. Tanya, kue nekat Islam apa balik Kristen dalam keadaan sendiri? Nekat Islam, kenapa nekat Islam? Tadi tiket ke surga kan Islam. Selain Islam ditolak Allah, berarti yang diterima Allah kan Islam toh. Saya bilang nekat Islam, apa kata orang tua saya? Kalau nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Di total, saya lahir 13 Oktober 62 sampai Agustus 2003 total kabeh. Kembalikan enggak? Nah ini praktek. Praktek apa Bu? Praktek syahadat. Ketika kita mengatakan Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Benar enggak saya hanya menyembah Allah? Diuji sama Allah. Abot bondo, apa abot agomo. Saya katakan nekat Islam. Apa kata ibu saya? Kembalikan. Kembalikan enggak? Kembalikan. Jadi miskin. Padahal saya ini setiap Selasa dan Kamis didoakan orang tua saya. Didoakan supaya sakit, supaya miskin. Yen loro melarat korak balik Kristen. Nyatanya saya tambah gemuk. Dulu sebelum Islam berat saya 53, sekarang 65. Alhamdulillah Allah menolong saya. Janji Allah itu ditepati. Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu. Menolong agama Allah, dengan apa menolong agama Allah? Taat perintahnya Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Tinggalkan larangannya. Dengan apa menolong agama Allah? Menomorsatukan Allah. Saya sudah meraktek, tak balik ke bondo saya, ke orang tua saya. Alhamdulillah Allah menolong saya. Harta sudah. Selesai ujiannya? Belum. Malam 27 Ramadan tahun 2004, saya diuji sama anak saya. Anak kandung saya cuma 1. Anak saya tanya, Mama, nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Ya nekat Islam abot anak apa abot agomo? Anak saya cuma 1, anak kandung saya. Kira-kira gimana Bu? Abot agomo. Kenapa tiket ke surganya dengan Islam? Apa kata anak saya? Kalau berat agama, mulai malam ini kamu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Jadi malam 27 Ramadan tahun ini, malam 27 Ramadan kemarin genep 13 tahun. Jangankan lihat wajah anak saya, dengar suaranya sudah 13 tahun enggak dengar suara anak saya. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Lah panjenengan yang Islam sejak lahir dikai anak Islam kok ora dijak ning masjid sing wis balik, ra kebangetan to. Kebangetan. Gitu bilang pengen reuni masuk surga. Saya ini masih nangis sama Allah. Orang tua saya belum dapat hidayah. Adik saya belum dapat hidayah. Anak saya belum dapat hidayah. Kalau saya sampai mati, mereka belum
hidayah, mereka mati di dalam kekafiran. Saya masuk surga sementara keluarga saya di neraka. Apa ndak beruntung panjenengan semua ini? Kemana anak-anak panjenengan? Pergaulan bebas, pacaran terus merebak di kalangan anak muda Islam. Orang tua menutup mata. Saya jadi Islam. Saya sudah kehilangan keluarga. Resmi malam 27 Ramadan tahun 2004, saya tidak lagi diakui keluarga besar saya. Oleh mbah saya tidak diakui cucu. Oleh orang tua saya tidak diakui anak. Oleh adik-adik saya tidak diakui kakak. Oleh pak de, bude, om, tante saya tidak diakui ponaan. Oleh anak kandung satu-satunya saya tidak diakui ibu. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Harta sudah, keluarga sudah, tinggal satu nyawa. Saya seperti ini sudah berkali-kali diancam mau dibunuh. Tahun 2006 ketika saya mendakwai keluarga saya, apa kata orang tua saya? Kalau kamu nekat Islam, nekat berdakwah dan mendakwai keluarga, maka saya tidak akan mencelakakan kamu dengan tangan saya. Saya akan pinjam tangan orang lain untuk mencelakakan kamu. Berkali-kali saya sudah diancam mau dibunuh. Mau dirobek-robek muka saya. Mau digantung. Tapi apa saya tinggalkan Islam? Maka moto hidup saya siap berjuang dan mati untuk Islam. Bagaimana panjenengan yang Islam sejak lahir? Panjenengan Islam tidak harus kehilangan harta. Tidak harus kehilangan sanak saudara, orang tua dan anak. Panjenengan Islam tidak ada yang mengancam. Tinggal laksanakan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Monggo Bapak Ibu, kalau kepengen reuni masuk surga bersama keluarga, jaga keluarga kita masing-masing. Penggerogotan terhadap akidah Islam lewat kristenisasi, lewat Syiah, PKI gaya baru, ya, dan yang lain luar biasa sekarang ini menggerogoti umat Islam. Maka saya mengajak diri saya dan panjenengan yang rawuh malam hari ini, monggo menolong agama Allah. Janji Allah, yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Saya sudah mempraktekkan. Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan keluarga. Kok nekat Islam? Janji Allah dipenuhi. Allah tahu kalau saya sendiri nanti saya lemah, maka saya dikasih ganti suami saya sekarang. Kalau Allah ngasih ganti itu dilebihkan, lebih mudah. Enggak penting banget itu. Yang lebih penting agamanya lebih baik. Sehingga bisa memotivasi saya untuk berdakwah. Kalau saya kehilangan anak satu, suami saya bawa anak dua. Penak toh dadi wong Islam, ya. Maka monggo dijaga iman Islam kita, ya. Hebatnya Islam, petunjuknya dari Al-Qur'an pasti valid dan terjaga, arahnya jelas, ya. Membahas semua urusan, ya. Islam itu menghendaki kemudahan dan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, Islam itu untuk semua umat, rahmatan lil alamin. Keenam, memeluk agama Islam akan menghapus seluruh dosa dan kesalahan orang kafir yang dilakukan sebelum masuk Islam. Begitu masuk Islam, nol. Start. Ya, yang lalu sudah terhapus. Ya. Yang ketujuh, Islam menjadi sebab terhindarnya seorang hamba dari siksa api neraka. Maka monggo dijaga iman Islamnya. Ya. Yang kedelapan, kemenangan
kesuksesan dan kemuliaan hanya terdapat dalam agama Islam. Allah sudah katakan kuntum khaira ummah urijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Islam mengajarkan kepedulian sosial dan yang terakhir pemandu agama Islam adalah sebaik-baik pemandu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah uswatun hasanah kita. Ini ibu bapak yang bisa saya sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan ya karena kebodohan saya, kalau ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Mungkin ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Ya, oh monggo ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Islam dari lahir sebenarnya. Cuman kedua orang tua saya nggak pernah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka berdua, tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran, sholat dan sebagainya. Tapi mereka selalu menyuruh saya untuk sholat, selalu menyuruh saya untuk ngaji setiap sore. Bahkan di kuliah saat saya S1 pun saya belajar ilmu perbandingan agama. Saya sempat datang ke gereja, ke vihara dan sebagainya. Saya berpikir semuanya tidak ada masalah dan mungkin memang semua agama benar dalam benak saya. Dan setiap sampai saya setelah berumah tangga, setiap saya ada masalah, selalu di pikiran saya muncul, apa benar agama yang saya peluk ini? Bagaimana kalau saya mati kemudian ternyata saya salah Tuhan? Bagaimana amalan sholat yang 5 hari saya lakukan itu sia-sia dan saya tidak dapat tiket masuk surga karena saya salah Tuhan? Akhirnya kenapa saya enggak menyembah Bunda Maria? Atau kenapa saya tidak menyembah Sang Budi? Atau kenapa saya tidak datang memeluk agama Hindu dan sebagainya? Terus saya mencari, saya tidak dapatkan. Alhamdulillah 1 tahun terakhir ini saya sering terhubung dengan Dr. Zakir Naik walaupun itu hanya lewat YouTube. Ketika beliau hadir di Indonesia pun saya tidak bisa meninggalkan anak saya yang sedang sakit waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya aktif dan saat itulah saya baru tersungkur menyadari alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat hidup ke saya. Bagaimana jika saya mati kemudian saya masih dalam keraguan itu? Saya kenal Ustazah dengan dzalikal kitabul la raiba fih. Karena dari kecil memang saya pintar ngaji. Tapi mungkin itu Bapak Ibu semua yang ada di sini yang saya sesalkan. Saya hanya paham ngaji Quran lewat bacaannya saja, tapi tidak pernah difahamkan. Mungkin tadi yang dimaksudkan dari Ustazah berkata bahwa bodohnya orang Islam itu di situ, nggak mendalami agamanya seperti itu. Dan saya pun bertetangga dengan orang non Muslim ya Nasrani, mereka juga baik. Sampai saya mengajarkan ngaji, ada non Muslim datang ke rumah saya tidak undang, dia hafal Al-Fatihah dan sebagainya. Saat ini usianya sudah SMA, ibunya masuk Islam, tapi anak-anaknya semua masih Kristen. Satu rumah dan mereka berdampingan mesra. Tapi waktu anak tadi masih usia SD, saya tempat nanya, "Duk, kamu kenal Tuhan Ibu?" "Tahu, Bu." "Tuhan anak?" "Tahu." "Tuhan bapak?" "Tahu." "Tuhan nenek?" "Enggak tahu." "Tuhan kakek?" "Enggak tahu." "Enggak tahu tuh, Bu, masa saya kenal semua keluarga Tuhan?" Nah, itu juga saya masih dalam keraguan, Bu. Masih dalam keraguan karena memang 1-2 tahun terakhir ini saya ini. Dan saat ini mungkin
saya tersentuh untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Bahkan saya pengelola di kampung Inggris juga sama. Saat ini ada murid saya yang dari S1 Teologi Injili yang dari Batu. 3 orang berada dekat dengan area saya. Mungkin saya bisa masuk ke mereka-mereka dengan dialog. Tapi bagaimana dengan asli tetangga saya yang memang sebenarnya saya pengen sekali tapi bingung untuk menyampaikan memulainya dari mana gitu loh Bu. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, luar biasa ya. Ternyata hidayah Allah itu luar biasa ya. Dan harapan saya setelah saya sampaikan Ibu nggak ragu lagi ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan toh di dalam Alkitab Allah maupun Yesus nggak pernah nyebut aja nggak pernah. Nyebut aja nggak pernah. Berarti nggak pernah memerintahkan itu loh. Nah, itu satu. Yang kedua Ibu pengen mendakwai tetangga luar biasa. Tugas kita menyampaikan 2 kebenaran. Kebenaran yang pertama, Islam memang benar karena dari Allah. Kebenaran yang kedua, selain Islam juga benar, tapi benar-benar salah. Ya, kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus itu tidak pernah bilang dirinya Tuhan loh. Dia cuma bilang aku diutus. Nah, diutus itu berarti disuruh. Ya. Nah, orang Kristen selalu menggunakan ayatnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa melainkan melalui aku. Benar, sampai kepada Bapa, Bapa itu Allah melalui Yesus. Betul, itu zamannya Yesus. Zaman Yesus sudah selesai dengan kehadiran Nabi Muhammad. Jadi sampai kepada Bapa harus lewat Nabi Muhammad gitu. Terus Ibu gampang kok Bu bilang sama tetangga, besok kalau dia Natalan tanya, di Alkitab itu ada nggak kata Natalnya? Tuhan nyuruh kamu Natalan nggak sih? Ada ayatnya nggak sih Tuhan nyuruh kamu Kristen? Kayak di Islam itu disebutkan Islamnya inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah Islam. Nah di Kristen itu disebutkan enggak? Agama milik Allah itu Kristen disebutkan enggak? Kalau disebutkan itu di ayat mana gitu. Enggak bakalan bisa. Terus kalau Tuhan enggak nyuruh Kristen, kamu Kristen. Terus besok kalau kamu mati bisa masuk surga enggak? Tanpa kita bilang kafir, neraka lo ya. Ya, saya nggak ngucapin selamat Natal loh ya. Kenapa? Nah, di Alkitab kan nggak ada kata Natalnya, nggak ada perintah Natalan, nggak ada. Jangankan perintah Natalan, beragama Kristen aja nggak ada. Kan enak ngomongnya. Nah, maka mungkin ibu sudah belajar perbandingan agama, tapi kristologinya diperdalam lagi. Ya, kristologinya diperdalam lagi. Silahkan. Oke, itu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Sudah siap untuk sholat Isya. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai nanti kita kembali kepada Allah. Tetap Islam sampai nanti kita kembali kepada Allah. Saya juga mohon doanya mudah-mudahan keluarga saya diberikan hidayah oleh Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.